Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Yang tidak tahu apa yang terjadi. Itu akan tetap ada di lautan energinya, menjadi bagian dari energi sejatinya saat dia melakukan latihan pernapasannya, sampai pada titik di mana dia akhirnya akan berpikir bahwa embrio itu muncul sebagai hasil dari kultivasinya sendiri. Tuan yang berdaulat telah menciptakan teknik embrio iblis pemusnah neraka dewa surga untuk membantu melenyapkan neraka. Dengan menggunakan iblis untuk mengendalikan iblis, adalah mungkin untuk mencapai hasil yang paling misterius. Dari selusin pemimpin sekte yang hadir, Yangki memastikan untuk menginfeksi 9 dari mereka dengan embrio iblis. Tentu saja ada syarat yang harus dipenuhi, khususnya keinginannya harus lebih kuat dari keinginan targetnya. Syukurlah, wasiat Yangki sekarang berada di puncak level destabilisasi, melampaui semua orang yang hadir, termasuk Battle Resister, yang hanya berada di tengah level destabilisasi. Dan bahkan jika mereka memiliki keinginan yang sama, berkat temperamen Yangki alami dengan menaklukkan iblis pengetahuan, dia masih akan lebih unggul. Konon, Yangki tidak cenderung menempatkan salah satu embrio iblis ke dalam Battle Resister. Dia adalah pria yang lugas dan jujur, dan mereka berdua sedang dalam perjalanan untuk menjadi teman. Hanya dengan orang-orang yang berkomplot melawannya, Yangki akan menuntut gigi ganti gigi, dan melawan racun dengan racun. Saat kemampuannya untuk mengasimilasi keilahian meningkat dengan cepat, indeks kekuatannya melesat melewati 500 dan menuju ke 600. Pada titik ini, dia telah mendorong keilahian ke titik di mana dia tidak membutuhkan bantuan dari luar, dan dapat terus mengasimilasinya sendiri. Semua orang menerima kekuatan mereka kembali dan menutup mata mereka untuk mempelajarinya. Setelah menemukan tidak ada yang salah dengan itu, mereka mengirimkannya ke lautan energi mereka untuk mulai memajukan seni energi mereka. Para pemimpin sekte yang dengan jahat mencoba mempelajari rahasia Yangki tampak kecewa. Bagi mereka, rasanya seperti energi sejati mereka memasuki area kegelapan lalu menabrak dinding yang kokoh. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Yangki mengetahui rencana mereka, dan menyerang balik dengan kejam. Liv Daudenir termasuk di antara kelompok ini, dan dia yakin bahwa Myriad Worlds Monarch Chart lah yang telah mengalahkan kutukannya. Orang ini benar-benar berhati-hati, pikirnya, berharap dia bisa pergi begitu saja, membunuh Yangki, dan mengambil semua hartanya. Tentu saja, dia tahu itu hanya angan-angan. Liv Daudenir tidak tahu dia telah terinfeksi embrio iblis. Meskipun dia baru saja tumbuh lebih kuat, mendapatkan beberapa kemampuan yang kuat, konvergensi keinginannya baru saja mencapai tingkat destabilisasi dan tidak mendekati Yangki. Dia telah sepenuhnya ditipu oleh embrio iblis pemusnah neraka dewa surga. Baiklah, kalian semua telah meningkatkan seni energi kalian secara signifikan, kata Yangki, bangkit. Dan aku memanfaatkan energi sejatimu untuk menyempurnakan aspek tertentu dari diriku. Kami sekarang dalam posisi yang jauh lebih baik untuk berurusan dengan permaisuri Joyflower. Dan pada titik ini, kami dapat membantu Liv Daudenir dengan rahasia Ensconching All World Anything Everything Fundamental Law Magic. Luar biasa, gumam Ciper Everheaven, membuka matanya. Energi sejatinya berderit dan retak eksplosif di dalam dirinya, memprovokasi ekspresi senang. Membantumu telah meningkatkan seni energiku sendiri di seluruh dunia. Pemahaman saya tentang sutra utama kecerdasan hantu Dawn Netherworld telah mencapai tingkat 27. Salah satu pemimpin sekte lainnya berkata, Ciper Everheaven, apakah saya ingat dengan benar bahwa sutra Anda memiliki total 33 tingkat, dan begitu Anda mencapai 33, Anda dapat menjadi dewa. Itu benar, kata Ciper Everheaven. Kemudian dia melihat kekuatan ganda Yangki, dan matanya melebar. Jika saya tidak salah, seni energi Anda telah meningkat secara signifikan juga. Selama proses yang baru saja dimainkan, kapasitas energi sejati Yangki dalam kekuatan gandanya telah meningkat 2 kali lipat. Selanjutnya, dia bersinar dengan cahaya dewa yang berisi hukum magis, membuatnya jelas bahwa dia telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Semua pemimpin sekte lainnya mengangguk dengan takjub, lebih yakin dari sebelumnya tentang kekuatan Yangki. Faktanya, kebanyakan dari mereka benar-benar memandangnya sebagai musuh. Lagi pula, aliansi mereka tidak mengikat secara permanen, dan dibentuk hanya untuk berurusan dengan permaisuri Joyflower. Dengan kata lain, itu akhirnya ditakdirkan untuk runtuh. Faktanya, jika mereka berhasil menaklukkan istana Joyflower, pasti akan ada pertempuran ketika tiba saatnya untuk membagi harta rampasan. Oleh karena itu,
Sekarang adalah waktu yang tepat untuk tidak hanya menilai kekuatan dan kelemahan anggota lain, tetapi juga tumbuh sekuat mungkin. Kemudian, ketika saatnya tiba, mereka diharapkan akan mendapat banyak manfaat dari mengalahkan permaisuri Joyflower. Kami dapat membantu Liv Daudenir dengan tekniknya, kata Chipper Everheaven. Tapi jika kita melakukannya, itu lebih menguntungkan kita. Kami semua secara signifikan meningkatkan seni energi kami. Terima kasih kepada Yang Qi, jadi tidak mungkin kami hanya menawarkan bantuan kami secara gratis. Itu benar sekali, Daun Daudenir, kata salah satu pemimpin sekte. Harus ada saling tukar di sini. Jika kami membantu Anda dengan seni energi Anda harus membantu kami menjadi lebih kuat. Selain itu hanya akan membantu dalam perjuangan kita melawan permaisuri Joyflower. Ketua sekte pertempuran kita ada dalam hal ini untuk mendapatkan keuntungan, dan jangan pernah berpikir untuk mencoba meyakinkan kita bahwa rampasan dari menjatuhkan istana Joyflower akan diperhitungkan untuk itu. Itu benar, kata Lord Cloud Severing. Pertarungan melawan istana Joyflower jelas tidak masuk hitungan. Jangan pernah berpikir untuk menggabungkan mereka. Dia tampak seperti pendeta Taois pada umumnya, dengan jubah Taois yang dihiasi dengan awan. Dia menyerupai makhluk transenden, meskipun tidak mungkin untuk menentukan usianya. Sialan mereka, pikir Liv Daudenir. Meskipun dia sangat marah, dia tidak berani menunjukkannya. Jika Yang Qi tidak memberikan kompensasi kepada mereka, mereka tidak akan memaksakan masalah ini sekarang. Ini semua salahnya, orang menyebalkan orang pembawa sial itu. Nah, begitu saya menjadi cukup kuat, saya akan membayarnya kembali untuk ini. Meskipun hatinya dipenuhi dengan kekejaman, dia berkata, saya tidak akan pernah membiarkan salah satu dari Anda menderita kerugian. Tentu saja saya akan memberikan kompensasi. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah labu botol muncul di tangannya. Meskipun tertutup, itu memancarkan aroma obat yang semua orang yang hadir bisa langsung mendeteksi. Mereka semua tiba-tiba merasa seperti mengambang di lautan bunga. Apa itu kata penentang pertempuran? Apakah itu pil Myriad Flowers Honeide Jade, yang dimurnikan dari intisari 10.000 bunga dewa? Itulah mereka sebenarnya, kata Liv Daudenir, hatinya benar-benar meneteskan darah. Itu adalah pil yang dirancang untuk memperkuat meridian dan keilahian yang baru lahir, bahkan mendorong basis kultivasi seseorang ke tingkat yang lebih tinggi. Dan mereka bukan jenis barang yang bisa digunakan oleh para pembudidaya biasa. Hanya sesuatu yang benar-benar luar biasa yang bisa mengesankan para pemimpin sekte ini. Adapun rahasia ensconcing semua dunia apa-apa semuanya fundamental law magic, dia telah menemukan itu sendiri, dan permaisuri Joyflower bahkan tidak mengetahuinya. Dia diam-diam mengolahnya untuk tujuan akhirnya menggunakannya pada dirinya. Baik, kata Chipper Everheaven, matanya berbinar. Beri kami semua pil itu, dan kami akan membantumu dengan kultivasimu. Fakta bahwa kamu menawarkan pil obat tingkat dewa seperti itu setidaknya menunjukkan bahwa kamu memiliki niat baik. Tunggu, Daun Daudenir berkata, bagaimana saya tahu Anda tidak akan hanya minum pil dan kemudian menolak untuk membantu saya? Huff, tidakkah kamu menyadari reputasi yang kita miliki? Chipper Everheaven berkata dengan marah. Liv Daudenir tertawa kecil. Aku tidak peduli dengan reputasi. Bagaimana dengan ini, kata Yang Qi. Pada titik ini, kalian semua percaya padaku, kan jadi mengapa tidak memberikan pil obat kepada saya dan Battle Resister untuk diamankan? Kami akan menjaga mereka tetap aman untuk semua orang. Semua orang terkejut melihat Yang Qi dan Battle Resister. Setelah pergantian peristiwa yang dramatis dari saat-saat sebelumnya, banyak dari pemimpin sekte ini memandang Yang Qi sebagai sosok yang misterius dan tidak dapat diprediksi, dan jelas bukan seseorang yang dipandang rendah. Baginya untuk menyarankan dirinya dan Battle Resister untuk mengisi peran seperti itu pada dasarnya adalah cara untuk memberitahu semua orang bahwa statusnya di aliansi berada pada level yang sama dengan Battle Resister. Itu pada dasarnya adalah perang psikologis. Baik, kata penentang pertempuran, Yang Qi dan aku akan mengawasi pil obat. Kami bahkan dapat mengatur formasi mantra untuk menjaga mereka tetap aman. Sepakat. Setelah beberapa saat, para pemimpin sekte mulai mengangguk setuju. Dengan itu, Yang Qi dan Battle Resister dengan cepat mengatur formasi mantra, lalu mengambil botol dan memasukkannya ke dalam. Kemudian semua orang duduk bersila lagi, satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu adalah Daun Daudenir di tengah, bukan Yang Qi. Yang Qi penasaran ingin melihat bagaimana rahasia ensconcing all world anything everything fundamental law magic ini bekerja, yang akan mudah dilakukan sekarang karena dia telah memasukkan embrio iblis ke dalam dirinya. Tidak pernah dalam mimpi terliar Liv Daudenir dia bisa membayangkan bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi.
Liv Dao Denir memiliki banyak rahasia, tetapi ketika sampai pada skema dan plot, dia benar-benar dikalahkan oleh Yang Qi. Saat Liv Dao Denir duduk di tengah kelompok, dia memutar kakinya ke posisi yang sangat aneh yang membuatnya terlihat hampir seperti pretzel. Dia terlihat sangat lucu, tetapi pada saat yang sama, ada sesuatu yang sangat mendalam tentang posturnya. Setelah mendapatkan posisinya, dia mulai menggeliat dan menggeliat dengan cara yang sangat aneh, menyebabkan kekuatan universal tingkat tinggi mulai berkumpul di dalam dirinya, sesuatu yang jelas-jelas berasal dari dunia dewa. Segera, hal-hal aneh mulai terjadi. Secara khusus, 9 titik akupunkturnya masing-masing muncul ke pusaran. Semuanya, tuangkan energi sejatimu ke dalam pusaran. Ketika Anda melakukannya, ikuti dharma mental ini kosong, tetapi tidak kosong. Biarlah hati sepanjang malam, biarlah wasiat ditransmisikan sepanjang kalpa. Bergerak, tapi jangan bergerak. Diam, tapi jangan diam. Tunggu saja pergerakannya. Jadilah seperti naga yang berhibernasi di bumi. Jadilah seperti banjir yang mengintai di mata air kuning. Jadilah seperti naga yang bersembunyi di gua belut. Semua orang mendengarkan dengan seksama dharma mental yang diucapkan oleh Liv Dao Denir, yang tidak lain adalah mnemonik untuk rahasia Ensconching All World Anything Everything Fundamental Law Magic. Mengikuti metode yang ditentukan, mereka mengirim energi sejati mereka ke dalam dirinya. Yang Qi juga mengikuti, dan bisa merasakan sesuatu yang aneh menumpuk di dalam energinya yang sebenarnya, sesuatu yang kuat dan tidak dapat dipahami. Dia mengirim energi sejati ke pusaran, dan dengan cepat menghilang ke Liv Dao Denir. Namun, melalui embrio iblis, Yang Qi dapat melihat apa yang terjadi di sisi lain. Energi sejati dari para pemimpin sekte mengalir ke lautan energi Liv Dao Denir, di mana ia membentuk karakter yang sangat mirip dengan postur yang dia asumsikan. Itu tidak lain adalah karakter untuk ibu, dan itu memancarkan kekuatan dan perasaan leluhur. 1. Pada awalnya, itu kecil dan lemah, tetapi saat kekuatan mengalir, karakternya tumbuh lebih besar dan lebih solid. Akhirnya, sebuah portal terbuka di dalam Liv Dao Denir, yang terhubung ke lokasi rahasia kekuatan besar di dunia dewa kuno. Liv Dao Denir hampir tertawa terbahak-bahak. Potongan-potongan sampah ini tidak tahu bahwa saya memperoleh simbol magis misterius dari rahasia Ensconching semua dunia apa-apa semuanya dasar hukum sihir. Dengan itu, saya dapat terhubung ke dunia dewa, ke kuil Ibu Suri dari semua Buddha. Saya dapat memperoleh kekuatan murni dari Vajra Maya Dev, yang dikumpulkan dari surga agung dunia dewa, yang dipenuhi dengan kualitas dari semua jenis dewa, Buddha, dan setan. Bahkan sedikit kekuatan itu akan membuatku jauh lebih kuat, meningkatkan basis kultivasiku dengan cara yang tidak pernah bisa dipahami oleh orang-orang bodoh dari dunia fana ini. 2. Di masa lalu, sekolah Buddhis kuno hampir membentuk garis dewa yang berbeda di dunia dewa. Meskipun mereka akhirnya dihancurkan oleh penguasa yang berdaulat, kelabang tidak berhenti menggeliat bahkan setelah diinjak. Sisa-sisa sekolah mereka bertahan hingga hari ini, dan metode mereka masih dapat digunakan untuk mencapai kenaikan dewa. Portal Vajra Maya Deva, dasar dari semua portal, portal kegunaan, buka. Berkat berkah kekuatan dari para ahli di sekitarnya, portal kecil itu mulai terbuka. Sementara itu, Yang Qi terkejut ketika dia menyadari bahwa para ahli di sekitarnya terus menuangkan energi sejati ke dalam daun Dao Denir, dan tampaknya sepenuhnya fokus untuk menguraikan makna dharma mental pada saat yang bersamaan. Hampir seolah-olah mereka tidak mengendalikan output energi mereka sendiri. Luar biasa, pikir Yang Qi. Saya hampir tidak percaya Liv Dao Denir mampu melakukan ini. Untung aku memasukkan embrio iblis itu ke dalam dirinya, kalau tidak aku mungkin akan tersedot ke dalam jebakan juga. Nah, jika dia akan menggunakan semua orang ini untuk mengembangkan seni Vajra Maya Dev, atau apapun itu, saya mungkin juga akan mengambil kesempatan untuk memetik beberapa manfaat. Embrio iblis bergerak dan mulai menyerap kekuatan Vajra Maya Deva, lalu mengirimkannya ke Yang Qi. Dia dengan cepat menyadari bahwa prinsip saling menambah dan menekan diterapkan antara kekuatan ini dan kekuatannya dari Gat Mamot penghancur neraka. Segera, kebijaksanaan dan pengetahuan dari para Buddha dan Raja Buddha yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di dalam dirinya. Untuk saat ini, dia tidak akan mengasimilasi kekuatan, tetapi dia setidaknya bisa menelitinya, dan bahkan mungkin mempelajari beberapa rahasia para Buddha di dunia dewa. Saat Liv Dao Denir terus bekerja dengan tekniknya, kekuatan seperti Vajra berputar di sekelilingnya, berkumpul menjadi karakter misterius dan penuh teka-teki yang ada di lautan energinya. Itu adalah sesuatu yang luar biasa yang bisa menghancurkan semua iblis-iblis, dan bahkan bisa menekan embrio iblis. Untungnya, Yang Qi akan melampaui Liv Dao Denir, oleh karena itu embrio iblis tidak terpengaruh.
Jika kehendak Liv Dao Denir berada pada level yang sama dengan Yang Qi, maka embrio iblis tidak akan cukup kuat untuk tetap tersembunyi darinya dan dia bahkan mungkin bisa mengasimilasinya. Proses itu berlanjut. Saat Liv Dao Denir terus bekerja, dia mulai tumbuh lebih kuat, begitu pula Yang Qi. Faktanya, Yang Qi sebenarnya meningkat lebih cepat dalam hal kemauan, basis kultivasi, dan pencerahannya. Perlahan tapi pasti, sebuah portal menjadi terlihat di dalam kekuatan ganda ini, yang tidak lain adalah portal Vajra Maya Deva. Kekuatan Vajra Maya Deva, yang mengalir darinya hampir cair, sangat kuat, dan abadi tanpa kematian. Itu dipenuhi dengan transformasi aneh yang tak terhitung jumlahnya dari dunia dewa, dan tampaknya berbatasan dengan keilahian. Pada saat yang sama, ia bergerak sangat lambat dan sehalus sehelai sutra saat berkumpul di lautan energi. Gemuruh, merasakan bahwa dia hampir mencapai titik penyelesaian, Liv Dao Denir mengirimkan aliran energi sejati kembali kepada mereka yang telah menyediakannya. Pada saat yang sama, Yang Qi memutuskan hubungannya dengan embrio iblis, dan tersenyum tipis pada kenyataan bahwa Liv Dao Denir masih tidak menyadari apa yang telah dia lakukan. Saya berhasil, Liv Dao Denir menyatakan, tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, proyeksi Dewa Surga muncul di belakangnya, menggenggam tongkat Vajra di satu tangan dan pedang Vajra di tangan lainnya, dengan teratai di bawah kakinya dan bidadari menaburkan kelopak bunga di atasnya. Dan energi yang terpancar tidak mungkin untuk dinilai. Ekspresi Ciper Ever Heaven berkedip saat dia menyadari bahwa, dalam waktu singkat ini, basis budidaya Liv Dao Denir telah melampaui miliknya. Meskipun cadangan energinya yang sebenarnya tidak lebih besar, kekuatan-kekuatannya pasti lebih unggul. Faktanya, jika mereka berdua menggunakan tingkat kekuatan yang sama, Ciper Ever Heaven tahu bahwa dia akan dipukuli, seperti bagaimana 10 pon bunga akan langsung dihancurkan oleh 10 pon baja. Basis kultivasinya berkembang sangat cepat. Pikir para penguasa sekte lainnya. Mereka semua sekarang mulai bertanya-tanya apakah membantu Liv Dao Denir adalah ide yang bagus. Bahkan, beberapa dari mereka sudah diam-diam berkomunikasi satu sama lain dan membuat perjanjian untuk membunuhnya setelah berurusan dengan Istana Joyflower. Saat Liv Dao Denir mengekang seni energinya, Battle Resistor dan Yang Qi membagikan pil dewa. Mereka multiwarna, pengingat bahwa mereka telah dibuat dari bunga yang tak terhitung jumlahnya. Semua penguasa sekte memasukkan pil ke dalam mulut mereka, tampaknya ingin membuat kemajuan sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Segera, aroma harum keluar dari mereka semua, dan mereka mengangguk, seni energi mereka telah meningkat secara signifikan berkat pil. Yang Qi memiliki kekuatan ganda untuk mengasimilasinya. Pada titik ini, kekuatan gandanya hampir sama dengan dirinya yang sebenarnya, sampai pada titik di mana bahkan Battle Resistor tidak bisa membedakannya. Sesi penuh budidaya di hutan dunia berlangsung selama lebih dari sebulan. Semua orang sangat diuntungkan, dan mereka baru saja akan mulai mengerjakan tugas utama berurusan dengan permaisuri Joyflower ketika seluruh Necropolis besar tiba-tiba bergetar. Bahkan gelembung di hutan dunia terpengaruh, dengan banyak dari mereka terbang keluar dari hutan. Apa yang terjadi? Yang Qi berpikir, terkejut. 1. Karakter untuk ibu adalah, jadi jika Anda dapat membayangkan dia dengan postur seperti itu, lebih banyak kekuatan untuk Anda XD. 2. Dalam kehidupan nyata Maya Dev adalah ibu dari Buddha Gautama. Lebih banyak di sini. Pergolakan kosmik sedang berlangsung. Yang Qi bisa merasakan seluruh Necropolis besar gemetar. Energi vital di sekitarnya melonjak seperti air pasang, menyebabkan banyak gelembung di hutan dunia terbang ke tempat terbuka. Dia dengan cepat membuka Myriad Worlds Monarch Chart untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik tentang apa yang terjadi, dan melihat aliran energi kekacauan utama yang mengalir melalui lubang seperti sarang lebah di Great Necropolis. Berkat aliran energi itu, banyak dunia dikeluarkan ke dalam peradaban Dao abadi. Saat dunia terbang keluar, mereka jatuh ke prahara spasial dan berakar. Yang mengejutkan, Great Necropolis melahirkan sejumlah dunia abadi baru. Itu adalah peristiwa yang benar-benar luar biasa. Bahkan Kaisar Agung akan membutuhkan periode waktu yang lama untuk menciptakan dunia abadi dengan semua hukum magis yang terkait dengannya. Tapi sekarang Great Necropolis benar-benar meletus bersama mereka. Mereka pada dasarnya adalah planet, dan juga bukan planet dengan peringkat rendah, melainkan versi peringkat ke-30 hingga 33. Dan kemudian Yang Qi menyadari bahwa beberapa gelembung berisi dunia yang sebenarnya berada di luar peringkat ke-33. Struktur sebelumnya benar-benar berubah. Awalnya, peringkat tertinggi untuk dunia abadi di zaman Dao abadi adalah 33. Tapi dia sudah bisa melihat dunia peringkat 36, dan bahkan peringkat 40. Tentu saja, itu menunjukkan bahwa level Kaisar Agung bukan lagi batas tertinggi.
Makhluk apapun yang lahir di dunia dengan peringkat lebih tinggi seperti itu jelas akan benar-benar luar biasa. Yang Qi menyaksikan semuanya dengan linglung, bertanya-tanya apa artinya. Untuk satu hal, peradaban Dao abadi jelas akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa, mendorongnya jauh melampaui sebelumnya. Era baru para ahli dan pahlawan sedang berlangsung. Banyak ahli lain juga melihat apa yang terjadi. Faktanya, Yang Qi memperhatikan orang-orang terbang dari dalam Liga Pertahanan Dao, terengah-engah saat melihat semua dunia baru. Sudah ada makhluk hidup di dunia baru ini, juga manusia. Faktanya, sudah ada Kaisar Agung, termasuk beberapa ahli yang memiliki indeks kekuatan ratusan. Itu benar-benar menakutkan. Dan baru pada saat inilah Yang Qi akhirnya menyadari bahwa Great Necropolis tidak hanya berisi orang-orang dari jalan kuno menuju para dewa, itu juga memiliki penduduk asli. Ketika Necropolis awalnya turun dari dunia dewa, itu benar-benar kosong. Tapi saat ia melakukan perjalanan di sepanjang jalan kuno menuju dewa, dunia di dalamnya melahirkan makhluk hidup, termasuk manusia. Dan mengingat itu telah melayang di sepanjang jalan kuno menuju dewa selama ratusan juta tahun, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya manusia seperti itu. Sejujurnya, beberapa pemimpin sekte yang berurusan dengan Yang Qi sebenarnya adalah penduduk asli Necropolis besar, bukan orang-orang dari jalan kuno menuju dewa. The Great Necropolis mengeluarkan dunia abadi Battle Resistor bergumam. Tapi apakah itu dengan sengaja mengubah struktur Dao surga yang lebih besar? Makhluk hidup di dunia terlontar tidak tahu apa yang terjadi, rumah mereka hanya didorong keluar ke zaman Dao abadi. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, ada miliaran triliunan dunia abadi baru. Takdir dan struktur zaman Dao abadi berubah dengan cara yang kacau, dan Yang Qi tidak bertanya-tanya apakah itu akan segera mencapai tingkat kemampuan untuk menghancurkan zaman purba atau zaman masa depan. Jangan bilang bahwa Dao surga di sini sebenarnya telah memanggil Necropolis besar dari dunia dewa, pikir Yang Qi. Apakah itu mengubah struktur keseluruhan untuk memastikan bahwa zaman Dao abadi tidak dihancurkan? Tetapi apakah Dao surga benar-benar sekuat itu, atau apakah makhluk maha kuasa dari dunia dewa melihat bahwa Dao surga akan dihancurkan, dan melakukan ini untuk menyelamatkannya? Mengingat tingkat kebijaksanaan dan basis kultivasinya saat ini, tidak mungkin bagi Yang Qi untuk memastikannya. Sebenarnya ada banyak lokasi di Great Necropolis yang memiliki hutan dunia, yang terus menumbuhkan dunia baru. Dan melihat lebih dalam ke dalam hutan dunia yang saat ini dia tempati, Yang Qi dapat melihat beberapa gelembung yang sangat besar sehingga pasti berisi dunia yang berperingkat 100 atau lebih tinggi. Itu benar-benar situasi yang menakutkan. Jika dunia seperti itu memasuki peradaban Dao abadi, struktur keseluruhan akan sepenuhnya berubah. Dunia besar seperti itu hampir seperti matahari, memancarkan cahaya dan kemuliaan di dunia lain yang sudah ada. Era baru jelas sedang berlangsung. Yang Qi tiba-tiba merasa sangat kecil. Menyaksikan dunia abadi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke alam semesta, dia menyadari bahwa bahkan jika dia menjadi dewa, dia mungkin tidak bisa melakukan hal seperti ini. The Great Necropolis tampaknya menjadi mesin yang dirancang untuk menciptakan dunia abadi. Bahkan setelah beberapa jam berlalu, prosesnya masih belum selesai. Pada saat itu, peradaban Dao abadi tidak seperti sebelumnya, ke titik di mana Yang Qi hampir tidak bisa mengenalinya. Sekarang ada dunia abadi dengan peringkat melebihi 100. Dan penduduk dunia sudah mulai menyebar, menjelajahi lingkungan mereka, dan bertarung untuk item dewa yang juga dikeluarkan dari Necropolis. Di masa lalu, organisasi dominan yang hadir di zaman Dao abadi adalah Liga Pertahanan Dao, kekuatan dunia masa depan, Liga Iblis, dan zaman purba. Tapi sekarang, kekuatan seperti itu hampir tidak berarti apa-apa. The Great Necropolis mengirimkan gelombang dunia abadi yang benar-benar mengubah keseimbangan kekuatan. Mustahil untuk menentukan faksi apa yang sangat kuat di dunia itu. Faktanya, Yang Qi sudah bisa merasakan bahwa setidaknya ada 1000 ahli di dunia baru yang indeks kekuatannya mendekati 1000. Dan tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak item dewa baru, peninggalan dewa, rerun Mahadewa kuno, dan bahkan jiwa dewa yang muncul pada waktu yang sama. Pada saat yang sama, keberuntungan universal di zaman Dao abadi benar-benar berubah. Dao surga tumbuh lebih kuat, dan Yang Qi dapat merasakan bahwa sementara apa yang disebut sungai takdir, di masa lalu lebih seperti aliran yang mengalir, versi saat ini benar-benar sungai yang perkasa. Ini benar-benar zaman pahlawan yang kuat, gumam Yang Qi. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi dengan kaget. Liv Dao Denir, Battle Resistor, dan para pemimpin sekte lainnya semua menyadari bahwa transformasi dramatis sedang berlangsung. Dan tidak ada yang tahu persis mengapa itu terjadi. Setelah beberapa waktu berlalu, Yang Qi menenangkan diri. Meskipun kami tidak tahu mengapa ini terjadi, katanya,
jelas bahwa zaman Dao abadi berubah secara dramatis. Bahkan ada dewa yang dikeluarkan, yang mengatakan, prioritas utama kami saat ini masih aliansi kami. Kita harus menghadapi Istana Joy Flower dan membunuh Permaisuri Joy Flower. Setelah itu, kita dapat memutuskan apa yang harus dilakukan tentang transformasi dramatis ini. Ya, kata Battle Resister. Di dunia fana, tidak mungkin untuk benar-benar mempersiapkan hal-hal seperti gempa bumi atau gunung berapi, dan transformasi ini sama. Jangan lupakan tugas utama kita. Jika kita tidak mengalahkan Permaisuri Joy Flower, dia akan terus menaklukkan dunia abadi satu demi satu. Dan saat dia mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak lagi takdir Dao surga, dia akan menjadi lebih kuat dan kita akan menjadi lebih lemah. Semua orang mengangguk setuju, lalu berbalik dan menatap Liv Dao Denir. Liv Dao Denir, saatnya kamu kembali ke Istana Joy Flower, kata Ciper Everheaven. Kami sudah membuang cukup banyak waktu di sini. Jika Permaisuri mencapai kemajuan kultivasinya terlalu cepat, kita akan kehilangan kesempatan yang kita miliki. Dan jika itu terjadi, kita semua akan berakhir mati. Dia tidak akan dengan mudah mencapai kemajuan itu, kata Liv Dao Denir dengan senyum tipis. Dia akan membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk mengasimilasi keilahian itu, yang berarti kita akan memiliki banyak peluang. Selain itu, dia belum memanggil saya untuk kultivasi ganda, dan saya tidak bisa begitu saja masuk dan menyarankannya. Mengalahkan rumput dan mengejutkan ular akan merusak segalanya. Baik, kata Battle Resister. Kita semua akan membangun basis operasi di luar Istana Joy Flower. Kami akan menunggu di sana untuk berita dari Anda. Begitu kesempatan kami tiba, kami akan mengambil tindakan bersama. Setuju, kata Liv Dao Denir. Aku akan kembali ke Istana Joy Flower dan mengirim kabar begitu ada perkembangan. Dengan pandangan terakhir pada Yang Qi, dia bangkit dan menghilang. Saat semua orang hendak pergi, Yang Qi berkata, tunggu sebentar. Apa? Kamu punya sesuatu untuk ditambahkan, tanya Ciper Everheaven. Menunggu di luar Istana Joy Flower akan sangat berbahaya, jawabnya. Kenapa tidak ikut denganku ke istana? Anda dapat menyamar sebagai pelayan saya, dan saya dapat mengatakan bahwa saya secara pribadi memilih Anda dari tahanan Jenderal Dewa. Saya juga dapat menyamarkan tanda tangan kekuatan Anda sehingga bahkan Permaisuri Joy Flower tidak akan dapat mendeteksi level Anda yang sebenarnya. Saat ini saya adalah seorang permaisuri di istana, yang merupakan posisi yang sangat tinggi, jadi saya pasti akan dapat membuat Anda tetap aman. Selain itu, ini adalah cara yang baik untuk mengawasi Liv Dao Denir. Dia dan saya telah menjadi musuh sejak hari-hari kami di dunia fana, dan bekerja sama dengannya sama berbahayanya dengan meminta kulit harimau. Sejauh yang kita tahu, sekarang setelah dia berhasil dengan rahasia Ensconching All World Anything Everything Fundamental Law Magic, dia bisa saja mengadukan kita kepada Permaisuri dan mencoba membunuh kita semua. Battle Resister mengangguk. Saya pikir itu ide yang bagus. Anda tidak dapat menangkap anak harimau tanpa memasuki sarang harimau. Tapi apakah Anda yakin kami tidak akan ketahuan, Yang Qi akan buruk bagi kita untuk terjebak di Istana Joy Flower? Aku akan membuatmu tetap aman, jawab Yang Qi. Selain itu, tempat apa yang lebih baik untuk mencari informasi tentang anak-anak dan orang-orangmu selain di dalam Istana Joy Flower? Sarannya menghantam rumah untuk semua pemimpin sekte. Mengangguk, mereka menyetujui sarannya. Yang Qi telah berbicara manis sekitar selusin pemimpin sekte atas ke dalam komplotan rahasianya. Dengan lambaian tangannya, dia mengirimkan simbol magis yang sepenuhnya menutupi tanda tangan kekuatan mereka, membuatnya tampak seperti disegel dengan mantra penangkal Istana Joy Flower. Dalam sekejap mata, mereka semua tampak persis seperti tahanan Jenderal Dewa lainnya. Ketika dia membawa mereka kembali ke istana, dia tidak segera mengungkapkannya. Sebagai gantinya, dia menuju ke salah satu penjara dan memilih jumlah yang sama dari tahanan Jenderal Dewa yang ada, yang dia katakan dia inginkan sebagai pelayan. Setelah kembali ke tempat tinggalnya, dia benar-benar mengirim para tahanan itu ke dalam Myriad Worlds Monarch Chart dan memaksa mereka untuk memberinya keyakinan. Setelah itu, dia menyamarkan para pemimpin sekte dengan ciri-ciri kelompok aslinya. Pada akhirnya, tidak ada yang lebih bijaksana. Secara umum, para tahanan Jenderal Dewa diawasi dengan ketat. Tapi Yang Qi saat ini bekerja sama dengan Flower Goddesses Jade Night Queen dan Snow Lotus, jadi tidak ada masalah sama sekali baginya untuk memilih pelayan dari Dewa Jenderal. Sementara itu, Yang Qi memberikan laporan dengan kata-kata yang baik kepada Jade Night Queen dan Snow Lotus mengenai Liv Dao Denir dan aktivitasnya, mengaku memasang jebakan untuk mendapatkan informasi yang seharusnya tentang segel Legiun Dewa. Tentu saja, Dewi Bunga tidak mempercayai Yang Qi, dan terus mengawasinya. Sayangnya bagi mereka,
skema mereka melawan kekuatan gandanya sama sekali tidak berguna. Meskipun pertimbangan terus-menerus, Dewi Bunga tidak dapat memikirkan cara apapun untuk memikat diri sejati Yang Qi ke tempat terbuka. Mereka tahu dia memiliki semacam benda dewa yang membiarkannya datang dan pergi sesukanya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu tentang benda dewa itu. Setelah menetap, Yang Qi menghabiskan waktu mencoba mengumpulkan informasi dari para kasim atau mengajak sekutu pemimpin sektenya untuk mengetahui lebih banyak tentang situasi umum di Istana Joyflower. Para pemimpin sekte tidak berani membuat keributan dengan cara apapun. Entah mereka dengan hati-hati mengamati sekeliling mereka dan mengumpulkan informasi secara tidak langsung, atau mereka tinggal di kediaman Yang Qi mengerjakan kultivasi mereka dan menunggu kabar dari Liv Daudenir. Adapun Liv Daudenir, dia kadang-kadang diam-diam datang untuk memberikan pembaruan. Sejauh ini, aliansi sementara bekerja dengan sangat lancar. Setiap kali Yang Qi berada di hadapan Liv Daudenir, dia bisa merasakan bahwa dia berubah dengan cara yang sangat mendalam. Jelas bahwa dia berhasil secara spektakuler dalam budidaya rahasia Ensconching All World Anything Everything Fundamental Law Magic. Adapun embrio iblis yang Qi telah tempatkan di dalam dirinya, itu masih ada di lautan energinya. Namun, dia tidak berani mengaktifkannya. Jika dia melakukannya, sepertinya Liv Daudenir akan merasakannya dan menghancurkannya. Konon, ketika di hadapannya, Yang Qi dapat menggunakan embrio iblis untuk mengamati Liv Daudenir dari dalam, yang pada gilirannya membantu Yang Qi untuk memajukan kultivasinya sendiri dari rahasia Ensconching All World Anything Everything Fundamental. Hukum sihir. Sebulan berlalu. Selama waktu itu, Yang Qi dapat dengan jelas merasakan kekacauan di dunia abadi. Istana Joyflower telah mengalokasikan banyak sumber daya dalam upaya mereka untuk memperluas dan menumbuhkan Liga Pertahanan Dao. Sayangnya, Liga mengalami serangan konstan dan berbahaya tidak stabil. Itu pernah dianggap sebagai monster kolosal dari sebuah organisasi, tapi sekarang seperti serangga. Setelah Great Metropolis mengeluarkan miliaran triliunan dunia abadi baru, banyak dari mereka berperingkat 100 atau lebih tinggi. Apa yang bisa dihitung oleh Liga Pertahanan Dao dunia abadi baru itu adalah rumah bagi banyak orang yang kuat dan ambisius, dan hampir tidak ada waktu sama sekali untuk perang dan kekacauan menyebar. Itu adalah era baru kekacauan, dan peluang berlimpah untuk semua orang. Dalam beberapa hal, Yang Qi senang bahwa dia tidak lagi bertanggung jawab atas Liga Pertahanan Dao, karena akan menjadi tugas yang sangat melelahkan untuk terus-menerus khawatir tentang mempertahankannya. Sebaliknya, sekarang Istana Joyflower memiliki tanggung jawab itu. Setidaknya untuk sekarang. Akhirnya, ketika semuanya tenang, dia akan membunuh permaisuri Joyflower dan mengambil kembali kendali. Di Myriad Worlds Monarch Chart, dirinya yang sebenarnya sepenuhnya fokus pada kultivasi dan asimilasi keilahiannya berjalan semakin cepat, berkat bantuan yang diberikan kepadanya oleh para pemimpin sekte. Indeks kekuatannya sekarang mendekati 700, meskipun, dengan keinginan destabilisasi puncak dan bantuan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, itu lebih seperti 1500, atau bahkan mungkin 2000. Tentu saja, masalah indeks kekuatan adalah yang kedua. Diri sejatinya sekarang sedang mengembangkan sihir hukum-hukum dasar mendasari semua dunia, yang menyebabkan simbol-simbol magis Vajramaya Deva melayang di atas kepalanya dan memberinya kekuatan. Setelah menganalisis kekuatan itu dengan sistem penilaian kekuatan Cruiser of Civilization, dia menemukan bahwa itu sangat murni. Dan setelah mengasimilasinya, itu dikombinasikan dengan sempurna dengan kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka, mendorong semua seni energinya ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Dia memiliki makna inti dari rahasia Ensconching semua dunia apa-apa segalanya fundamental law magic dalam pikirannya, tetapi belum menghubungkannya dengan keilahian atau kesadarannya yang baru lahir. Sebaliknya, dia memperlakukannya seperti iblis pengetahuan yang harus ditaklukkan. Tentu saja, itu bukan tugas yang mudah. Bahkan Dewa Kuno pun tidak pernah melakukan hal seperti itu. Lebih jauh lagi, tekniknya tidak hanya diam di sana, tetapi melawan dengan kejam. Setiap upaya yang dia lakukan untuk menaklukkannya mengakibatkan pikirannya dipenuhi dengan cahaya menyilaukan yang secara harfiah menyebabkan asap merembes keluar dari lubangnya. Namun, dia tidak patah semangat. Dia melanjutkan usahanya, menyembuhkan luka yang diakibatkannya seperlunya, yang pada gilirannya memperkuat keilahiannya yang baru lahir. Setiap kali dia mencoba, sebuah suara akan bergema dari portal dan berkata, arogansi seperti itu. Itu adalah suara yang sangat kuat sehingga akan menghantam lautan kesadaran dan keilahiannya yang baru lahir, menyebabkan suara retak terdengar. Faktanya, itu adalah sesuatu yang begitu kuat sehingga akan membunuh hampir semua orang. Untungnya, segel Legiun Dewa ada di sana untuk melindungi lautan kesadarannya,
dan semua pertahanannya yang lain telah sepenuhnya siap. Meskipun tubuh fisiknya hampir hancur sebagai hasilnya, dia hanya akan tersenyum dingin. Jadi, saya telah menarik perhatian kehendak sekolah Buddha tertinggi dari dunia dewa pertempuran ini akan memperkuat keinginan saya sendiri dan membantu saya mencapai tingkat pencerahan yang lebih tinggi. Faktanya, itu satu-satunya cara saya bisa membuat kemajuan, dan akhirnya mencapai level menakutkan. Pada saat itu, indeks kekuatan saya 700 akan cukup untuk memusnahkan lawan dengan indeks 3000. Aku seharusnya bisa menghancurkan permaisuri Joy Flower kalau begitu. Setelah menyembuhkan dirinya sendiri, dia melanjutkan usahanya. Arogansi seperti itu. Suara itu melolong lagi, hampir menyebabkan lautan kesadaran dan tubuh fisiknya hancur. Membentuk mereka kembali bersama, lanjutnya. Tidak mungkin dia membiarkan keinginannya menyesuaikan diri dengan makna inti dari Vajra Maya Dev. Dia akan menundukkan itu. Bagaimanapun, daunnya adalah untuk menghancurkan dao surga, para Buddha, dan semua dao lainnya, seperti dao abadi, iblis, dan dewa. Upaya demi upaya dilakukan, tetapi dia pulih dari setiap serangan dan menggunakan proses itu untuk tumbuh lebih kuat. Meskipun dia seperti seekor semut yang melawan seekor naga, dia sebenarnya diuntungkan dari teriakan berulang kesombongan seperti itu. Dia beringsut lebih dekat dan lebih dekat ke tingkat yang mengerikan. Saat keinginannya tumbuh lebih kuat, begitu pula kekuatannya berlipat ganda di luar. Berkat diberkati oleh kekuatan Vajra Maya Dev, kekuatan gandanya sebenarnya sangat maju sehingga hampir tidak seperti tiruan yang diproyeksikan sama sekali. Tentu saja, bahkan sekutunya, para pemimpin sekte, tidak tahu ini terjadi. Saat mereka terus mengerjakan kultivasi dan mengumpulkan informasi, mereka menunggu kesempatan yang mereka cari. Sementara itu, Snow Lotus dan Jade Night Queen berada di luar Great Necropolis, di dunia abadi yang aneh, peringkat ke-100, melakukan diskusi rahasia dengan sekelompok ahli dari dunia masa depan. Pemimpin kelompok ini bukanlah seorang generalisimo, melainkan putra surga yang bangga, etika bangga. Dunia masa depan adalah tempat yang misterius dan tak terduga. Tentu saja, generalisimos dan pakar top lainnya dari sana sangat membingungkan, tetapi mereka tidak seperti apa-apa dibandingkan dengan putra-putra magister. Misalnya, etika bangga, yang energinya berlimpah dan yang memiliki indeks kekuatan lebih dari 1000. Mustahil untuk mengatakan apakah dia hadir sebagai dirinya yang sebenarnya, atau hanya sebagai proyeksi holografik. Bagaimanapun, dia berdiri di sana tampak anggun dan percaya diri, mengenakan seragam militer yang rapi dan memancarkan rasa kejantanan yang heroik. Wanita manapun yang melihat pria seperti ini akan merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Jika Zilin cantik, maka etika bangga itu tampan. Baik Jade Night Queen dan Snow Lotus merasakan ada sesuatu yang berbeda tentang etika bangga, dibandingkan dengan terakhir kali mereka bertemu dengannya. Mungkinkah dia benar-benar hadir sebagai dirinya yang sebenarnya kali ini itu tidak mungkin untuk dikatakan. Dengi bunga, letusan dunia abadi dari Great Necropolis telah sepenuhnya mengubah situasi antara Liga Pertahanan Dao Anda, dunia masa depan kita, dan aliansi zaman purba dan Liga Iblis. Dao surga telah berubah, menjadi lebih kuat dan penuh teka-teki. Sayangnya, bahkan kita dari dunia masa depan tidak dapat menentukan mengapa ini terjadi. Zaman Dao abadi telah sepenuhnya menyimpang dari perjalanan sejarah, ke titik di mana jalurnya saat ini memastikan bahwa itu tidak akan pernah berakhir seperti zaman masa depan kita. Mereka saat ini berdiri di puncak gunung di dunia abadi peringkat ke-100, dengan tanah luas terbentang tanpa henti di bawah mereka, menciptakan pemandangan yang sangat indah dan menggetarkan jiwa. Yang mengatakan, etika bangga melanjutkan, para magister dari dunia masa depan kita mendekati akhir dari pencarian mereka untuk mendapatkan segel Legiun Dewa. Mereka akan kembali dalam beberapa bulan untuk mengendalikan masalah dan menaklukkan zaman Dao abadi. Dewi Bunga Snow Lotus mendengus dingin. Dunia masa depanmu sangat ambisius seperti biasanya. Sayangnya, Anda tidak cukup memenuhi jalan kuno menuju dewa. Ada banyak ahli top yang muncul dari Great Necropolis sekarang, berusaha untuk mendapatkan keberuntungan universal, menaklukkan zaman ini, dan mencapai kenaikan dewa. Anda sebaiknya mempersiapkan diri untuk diserang. Ada banyak ahli tak terbatas yang hanya ingin mendapatkan segel Legiun Dewa milikmu itu. Etika bangga tertawa terbahak-bahak. Siapapun yang mencoba mengambil segel Legiun Dewa kita akan berakhir mati. 10 magister cukup kuat untuk mengendalikan Dewa Brahma, apalagi individu yang lebih lemah. Dengar, cukup bicara seperti itu. Saya ingin tahu apakah Anda menyampaikan pesan saya kepada Permaisuri Joy Flower, dan apakah ada keputusan yang telah dibuat mengenai proposal saya. Ketika Permaisuri kembali,
dia langsung pergi ke meditasi terpencil, jawab Ratu Bunga Giok Dewi Bunga. Ketika kami melaporkan masalah ini kepadanya, dia mengatakan satu hal sebagai tanggapan saya mengerti. Setelah itu, dia tidak meminta pesan atau medali warisan Raja Immortal Slayer. Kedua barang tersebut masih berada di gudang harta karun. Rupanya, dia curiga dengan motif Magister Proud Heaven dan ingin meningkatkan seni energinya sebelum melihat hadiah apapun yang dia kirimkan. Etika bangga mengerutkan kening. Aku tidak tahu apa isi pesannya, jadi jika Permaisuri Joy Flower-mu tidak ingin melihatnya, maka itu tidak ada hubungannya denganku. Baik, saya akan kembali dan memperbarui ayah saya. Dengan masalah itu, ada hal lain yang ingin aku diskusikan dengan kalian berdua. Oh, apa itu? Jade Night Queen bertanya. Sesuatu yang berkaitan dengan dunia abadi peringkat ke-100 ini. Pemandangan di sini indah, dan hukum magisnya sempurna. Ada harta karun di mana-mana. Bukankah itu akan menjadi tambahan yang luar biasa untuk Liga Pertahanan Dao Anda? Tempat ini penuh dengan orang-orang liar lokal, kata teratai salju. Mereka memiliki organisasi besar yang disebut Sekte Dao Pembunuh Mendalam, yang dipimpin oleh seseorang bernama Profound Valor. Dia dulu berada di level yang sama dengan Empress Joy Flower, tetapi baru-baru ini mulai mengembangkan kemampuan ilahi baru yang membuatnya semakin kuat. Apakah Anda benar-benar berpikir seseorang seperti dia akan mudah dikalahkan? Sebenarnya cukup berisiko bagi kita untuk bertemu di dunia ini. Jika Sekte Dao Pembunuh yang mendalam mengetahui bahwa kami ada di sini, kami akan terpaksa melarikan diri. Kamu membuat mereka terdengar sangat mendominasi, kata Etika bangga sambil tersenyum. Saya tidak menyadari bahwa Istana Joy Flower Anda adalah organisasi yang tidak berguna. Anda tahu, alasan saya memilih lokasi ini untuk pertemuan adalah karena saya berharap Anda bisa menghancurkan Sekte Dao Pembunuh yang mendalam, sehingga kita bisa menggantikan mereka di dunia peringkat ke-100 ini. Dunia abadi seperti ini jarang terjadi bahkan di Necropolis besar, dan jauh lebih unggul dari dunia abadi Brahman yang saat ini kami gunakan sebagai basis kami. Dengan dunia seperti ini, kami dapat memperluas jalan kami ke masa depan dan membuatnya lebih mudah untuk mengangkut barang jarahan kembali ke rumah. Zaman Dao abadi hampir penuh dengan harta yang bisa didapat. Maksudnya apa? Dewi Bunga Snow Lotus berkata. Kamu pikir kami akan setuju untuk bekerja denganmu bahkan jika kita mau? Tidak mungkin kita bisa membunuh Profound Valor. Saya pikir Anda melebih-lebihkan dia, jawab Etika bangga. Istana Joy Flower Anda memiliki kasim tertentu dengan kecakapan bertarung yang luar biasa. Mengapa tidak memanggil 4 atau 5 dari mereka untuk menangani situasi ini? Dengan Anda itu seharusnya lebih dari cukup untuk membunuh Profound Valor. Dengan kematiannya, Sekte Dao Pembunuh Mendalam akan runtuh. Meskipun mereka memiliki banyak ahli lain, tidak ada yang seperti Profound Valor sendiri, dan dengan dia pergi, mereka akan terpecah seperti sepiring pasir lepas. Kemudian kita dapat membagi dunia abadi peringkat ke-100 ini sebagai hadiah. Apa yang kamu katakan? Setelah beberapa pertimbangan, Snow Lotus berkata, ya, semakin banyak kekayaan universal yang bisa kita dapatkan untuk digunakan permaisuri dalam kultivasinya, semakin baik. Bagus. Kami setuju. Kami sangat berpengalaman dalam hal menghancurkan sekte musuh. Kami akan segera kembali untuk merekrut orang-orang yang kami butuhkan. Tunggu sebentar, kata Etika bangga. Kudengar ada seseorang yang bekerja untukmu yang pasti bisa membantu dalam menghadapi Profound Valor. Mengapa tidak mengundangnya juga? Siapa yang Anda bicarakan? Jade Night Queen bertanya. Namanya Yang Qi, penguasa liga dari Liga Pertahanan Dao. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, matanya berkedip dengan cahaya yang tidak biasa. Beberapa tahun yang lalu dia menyerahkan organisasinya kepadamu, dan kamu memenjarakannya. Jika Anda melihatnya, Anda akan menemukan bahwa dia cukup kompeten. Yang Qi, Snow Lotus dan Jade Night Queen bertukar pandang. Sekali lagi mereka dikejutkan dengan sensasi bahwa Yang Qi adalah orang yang sangat misterius, dan jelas bukan serangga yang mereka kira. Bahkan dunia masa depan tahu tentang dia. Dia seorang permaisuri sekarang, jadi tidak akan sulit sama sekali untuk membawanya. Kultivasinya telah berkembang pesat, meskipun dipertanyakan apakah dia cukup kuat untuk melawan Profound Valor. Oh, dia seorang permaisuri. Etika bangga tampak terkejut. Kalau begitu, ya, bawa dia bersamamu. Bagaimana kalau kita setuju untuk bertemu kembali di sini dalam 3 hari? Saya sudah mengirim orang untuk menyusup ke Sekte Dao Pembunuh Mendalam, dan menurut laporan mereka, dalam 3 hari, Profound Valor akan pergi ke lokasi yang tidak diketahui untuk mencoba mendapatkan item dewa. Itu akan menjadi kesempatan sempurna untuk membunuhnya. Setelah mendiskusikan beberapa detail lagi, kedua Dewi Bunga itu pergi. Pada titik ini, salah satu generalisimos melangkah maju dengan hormat dan berkata,
Tuan Muda, apakah menurut Anda Yangki benar-benar permaisuri Dewi Bunga itu? Magister Proudhaven berkata bahwa dia sangat licik dan berbahaya. Kami pasti tidak ingin jatuh ke dalam jebakan yang diletakkan olehnya. Pasti ada alasan jahat dia ada di Istana Joyflower. Ini mengingat bahwa kita harus sangat berhati-hati. Jangan lupa, alasan utama kita sampai di usia ini adalah karena dia. Salah satu dari 10 magister baru-baru ini menerima cedera yang sangat menyedihkan yang akan sangat sulit untuk pulih. Bahkan, kemungkinan besar dia akan turun tahta. Karena itu, berbagai putra magister berlomba-lomba dengan kejam untuk mengambil tempatnya. Tuan Muda, mengingat seni energi mendalam yang baru-baru ini berhasil Anda kembangkan, Anda seharusnya dapat mengambil tempat tanpa masalah. Generalissimo kemudian menundukkan kepalanya, sadar bahwa dia seharusnya tidak menyelidiki terlalu dalam hal-hal seperti ini. Benar, sayangnya, ada banyak kompetisi. Misalnya, Hua Rongma, putra Magister Hua. Basis kultivasinya tidak lebih lemah dari milikku, dan dia memiliki pencerahan dari beberapa harta terdalam dari dunia masa depan. Saya pikir satu-satunya cara saya bisa benar-benar percaya diri dalam mengalahkannya adalah menggunakan Yangki. Yangki, tapi kenapa bagaimana dengan dia yang membuatmu begitu percaya diri? Menurut ayah, dia memiliki beberapa harta yang sangat kuat. Dan jika saya bisa mendapatkannya, saya akan cukup kuat untuk sepenuhnya mendominasi usia ini, mendapatkan tempat yang layak saya sebagai magister. Karena Yangki memiliki barang-barang itu, aku harus mendapatkannya. Sayangnya, dia sangat licik. Aku mengirim orang untuk mengejarnya, tapi dia membunuh mereka semua. Dia bahkan mengambil harta yang mereka miliki, termasuk pecahan dari Cruiser of Civilization dan salah satu medali warisan Raja Immortal Slayer. Nah, waktunya telah tiba bagi saya untuk mengambil semua hal itu kembali, dan bersama mereka, hidupnya. Tuan Muda, apakah Anda mengatakan bahwa masalah membunuh Profound Valor hanyalah jebakan untuk menjerat Yangki? Sampai batas tertentu, ya. Meskipun, saya benar-benar perlu menghancurkan sekte Dao pembunuh yang mendalam. Kekayaan dunia seperti ini menentang imajinasi. Kemudian setelah itu, kita bisa meruntuhkan Istana Joyflower hingga rata dengan tanah. Aku akan memperbudak setiap wanita terakhir dari sana dan membawa mereka kembali ke dunia masa depan bersamaku, membuatku lebih kuat dari sebelumnya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?